Halo co-friends, jadi di sini kita punya dua kawat panjang nih, ada kawat yang arus listriknya ke atas sama kawat yang arus listriknya ke bawah. Nah, untuk ilustrasi lebih jelasnya ada di bagian kanan bawah yang pena biru ini ya. Jadi ini ada kawat panjang, kemudian ada arus listriknya ke arah atas. Nah, kita mau ngitung induksi magnetik atau medan magnet di suatu titik yang berjarak A dari kawat gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, antara titik yang mau kita hitung induksi magnetiknya itu dengan ujung-ujung kawat itu membentuk sudut, ada θ 1 dan θ 2. Nah, besarnya induksi magnetik atau medan magnetnya itu memenuhi persamaan B atau medan magnet sama dengan permeabilitas vakum dikalikan dengan kuat arus yang mengalir pada kawat dibagi 4pi dikalikan dengan A dikali cos θ 1 ditambah cos θ 2. Nah, kalau misalkan nih panjang kawatnya tuh nggak diketahui gitu. Jadi kawatnya tuh panjang banget. Sehingga sudut yang dibentuk θ 1 sama θ 2-nya itu semakin kecil. Kecil sekali gitu sampai nggak tahu berapa gitu, mendekati 0 gitu. Jadi θ 1 sama θ 2-nya boleh tuh dianggap sebagai 0 derajat. Sehingga di sini medan magnet atau induksi magnetiknya bakal sama dengan permeabilitas vakum dikalikan dengan kuat arus listrik dibagi 4pi A dikaliin sama cos 0 derajat. Cos 0 derajat kan 1 tuh. Berarti 1 ditambah 1 gitu. Sehingga medan magnetnya itu akan sama dengan permeabilitas vakum dikalikan dengan kuat arus listrik yang mengalir pada kawat dibagi 2pi A ya. Karena 1 tambah 1 kan 2 tuh. Yang ini dibagi dengan 4. 2 dibagi 4 kan setengah gitu ya. Dimana permeabilitas vakum itu nilainya udah disediain di soal, yaitu 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter gitu. Nah, di sini kita lihat nih, diketahui di soal ada dua kawat yang dialiri sama arus listrik sama besar, yaitu sebesar 3 ampere. Berarti I sama dengan 3 ampere. Kemudian jarak kedua kawatnya adalah 40 cm. Nah, oke, kita tulis dulu di sini A total ya. Itu 40 cm. Kemudian yang ditanya adalah induksi magnet. Nah, di sini kalau kita lihat antara kan yang diminta itu induksi magnet di titik P nih. Berarti kalau kita namain di sini kawat 1 ya, atau kawat A deh. Kemudian di sini kawat B ya. Nah, dari kawat A ke P itu 30 cm, sedangkan antara kawat A ke kawat B tadi besarnya adalah 40 cm, sehingga dari titik P ke kawat B itu besarnya adalah 10 cm kan. Berarti kalau kita tulis di diketahuinya, A dari kawat A ke P itu sama dengan 30 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian jarak dari kawat B ke P itu 10 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Yang ditanya itu adalah induksi magnetiknya. Nah, di sini kalau kita perhatiin lagi, untuk hubungan antara arah dari arus listrik dengan arah dari medan magnet atau induksi magnetiknya itu ditentukan sama kaidah tangan kanan seperti yang tampak pada layar kalian. Jadi di sini udah ada dua ya, yang arah arus listriknya ke atas sama yang arah arus listriknya ke bawah. Jadi arus listrik itu ditunjukin sama ibu jari, sedangkan keempat jari lainnya itu menunjukkan arah dari medan magnetiknya atau induksi magnetiknya gitu. Nah, di sini untuk kawat A kan arusnya ke atas tuh. Berarti keempat jari lainnya arahnya seperti yang tampak pada layar ini. Jadi di titik P dia bakal arahnya itu masuk ke dalam bidang kan. Atau di sini tandanya itu cross. Kawat A kita pakai warna biru ya. Jadi tandanya itu cross. Kemudian sebagai review deh, kalau tanda cross itu artinya dia masuk ke dalam bidang, kalau tanda dot itu artinya dia keluar dari bidang menuju si pembaca gitu ya. Nah, di sini kalau kita tinjau kawat B, kita pakai warna merah ya. Arus listriknya ke arah bawah. Kemudian keempat jari lainnya, ini yang jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking itu menunjukkan arah dari medan magnet atau induksi magnetiknya. Sehingga ketika di titik P, maka induksi magnetiknya juga masuk ke dalam bidang gitu. Yang untuk kawat B ya. Jadi yang warna merah untuk kawat B, yang warna biru untuk kawat A. Nah, di sini induksi magnetik atau medan magnetnya itu sama-sama masuk ke dalam bidang. Sehingga induksi magnet di titik P itu merupakan penjumlahan dari induksi magnetik di titik P akibat kawat A ditambahkan dengan induksi magnetik di titik P akibat kawat B gitu. Atau kalau kita tulis aja ya langsung matematisnya, jadi di sini induksi magnet totalnya di titik P itu sama dengan induksi magnetik di P akibat A
ditambahin dengan induksi magnetik di P akibat B ya, PB. Atau di sini dihapus saja ya tanda vektornya. Kemudian, berarti di sini induksi magnet di titik P akan sama dengan permeabilitas vakum dikalikan dengan kuat arus dibagi dengan 2pi dikalikan dengan A, yaitu jarak antara A ke P. Ditambahin dengan permeabilitas vakum dikalikan dengan kuat arus listrik dibagi 2pi dikalikan dengan jarak B ke P. Itu kalau kita substitusikan nilainya 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 dikali kuat arus listriknya 3 ampere dibagi 2pi dikalikan dengan 30 kali 10 pangkat negatif 2 ditambah 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 3 dibagi 2pi dikali 10 dikali 10 pangkat negatif 2. Kita dapetin nilainya yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 6 ditambah dengan 6 dikali 10 pangkat negatif 6. Jadi 8 dikali 10 pangkat negatif 6 satuan dari induksi magnetik itu adalah Tesla. Jadi jawabannya D. Sampai jumpa di soal berikutnya.